Halo guys, udah lama nggak upload YouTube ya karena males cuy. Lebih sering upload video di TikTok cuman nggak ada breakdown tracknya gitu doang sih. Nah, ya mumpung lagi ada mood ya, ya oke lah kita bahas gimana caranya gue dapet entry di sini ya dengan TP 188 pip. Ya ini buat parcel doang sih. Ini sisanya gue hold ya, hold sampai mana nggak tahu ya, hold aja nggak usah di TP karena lagi ngebay. Nah, beda kalau saya. Nah jadi eh sebelum kita ke titik entry ya, bahas titik entry, kita ke higher time frame seperti biasa, dan ini gue udah mantau dari weekly chartnya. Jadi sebelumnya gue udah pantau dulu cuman ya emang nggak dapet gitu. Nah dari sini uh, ada yang namanya fair value gap weekly. Fair value gap weekly nih di sini. Nah, ketika candle hitam ini ya, hitam ini dia close di atas fair value gap ini, udah nih, tinggal cari konfirmasi dari time frame di bawahnya. Konfirmasi apa? Konfirmasi uh, MSS atau shift ya. Nah, jadi di sini gue nggak nangkep pisau nih, nggak berani. Ya biasanya kan gue agresif entry entah di mana gitu ya, karena sering SL kalau agresif entry, jadi ya kurangin lah karena minusnya lebih banyak cuy. Nah sekarang udah tahu nih candle weekly close week di fair value gap-nya. Nah jadi time frame berapa kita harus cari konfirmasi. Nah untuk time frame weekly ada baiknya kita pakai H4 atau di bawahnya lah. Nah tapi gua nyaranin sih ya kalau H4-nya belum ada ya kita turun ke H2 gitu, udah bagus kok. Nah, nah sekarang di sini ketika dia masuk ke fair value gap weekly tadi ya di sini, oke, dia membuat apa, bos ya, melakukan bos di sini. Nah dan internal pertama dimakan. Nah ini konfirmasi shiftnya di sini nih, konfirmasi shift. Nah dan di sini nggak langsung ambil trade, nah nunggu di sini di BPR ini. Di BPR ini ya, di BPR itu sebenarnya udah nandain, udah ngelimit ya, cuman nggak kena. Kenapa? Karena ini SMT di sini nih. Nah, jadi gue itu nunggu adanya turtle soup di sini. Ternyata dia SMT. Nah, di sini gue gak dapet entry nih. Ya udah, berarti nggak dapet nih. Oke lah, ya nggak dapet. Ya udah, ketika ini nggak dapet, skip hari berikutnya. Nah, gue selanjutnya mapping pakai apa? Wah, toki sialan, bisa dah. Nah, gue dapet di H1 ini berupa konfirmasi. Sekali lagi, apa konfirmasinya? Ya semacam shift ini di mana? Di sini nih. Jadi di sini bisa disebut sebagai shift juga atau bos lah, minor bos. Kita sebutnya shift aja. Aduh, kita sebut sebagai shift. Oke. Ya, shift di sini. Karena di sini SMT nggak dapat, ya udah. Di sini shift. Dan di sini juga nggak langsung agresif. Gua nandain lagi nih. Nah, selain nah, ini dapatnya dari mana shift ini? Nah, ini kan ada yang namanya storyline daily ya. Meskipun gue di sini cuman make H1 untuk shiftnya, gue mau lebih percaya diri apakah ini benar-benar sebuah shift gitu atau pengambilan inducement doang. Nah, makanya gue cek daily dulu nih. Oh, di daily ternyata ada storyline. Ini ada storyline. Oke, storyline dan nyambung ke shift tadi karena kita pakainya daily. Nah, berarti shiftnya ngambil H1. Nah, H1 udah dapat shift. Nah, di sini gue udah nandain liquidity. Ya, liquidity terakhir nih. Cuman ada di sini nih. Nah, ya udah gue tandain dulu dan nggak entry lagi ya, nggak entry. Jadi agak riskan ya sebenarnya, gue agak takut gitu. Nah, dia udah ketika ini liquidity diambil, marketnya langsung mantul. Gue cari nih, oh, key level apa yang ada di sebelah kiri? Oh, ada fair value gap 1. Oke, ya udah nih, marketnya udah up.
Ya udah up. Nah, di sini barulah kita masuk ke lower time frame di 5 menit karena pasangan dari H1. Nah, di sini udah key level H1 nih, value gap. Di sini gue cari konfirmasi sekali lagi. Apa? Shift lagi di sini. Shift. Nah, udah dapat shift ya. Nah, cuman di sini lagi-lagi gue apa? Gak dapat entry lagi. Kenapa? Karena di sini udah ada liquidity nih satu nih. Nah, gue nangkep di sini. Aduh, bangke. Ini nih. Nah, nggak nyampe ternyata di sini. Nah, ini nggak nyampe nih. Aduh, yang price action ini nggak nyampe. Nah, pas gue cek ini kenapa sih kok nggak masuk liquidity? Oh ternyata gue cek lagi, ternyata ada wick panjang di sini. Wick panjang ini gue pakein nge-Fibonacci. Oh ternyata dia udah reject di 0,5 DCI-nya. Oh ya udah, nggak dapat dong di sini otomatis kan. Ini sesi apa? Setelah sesi Asia, shift terjadi di sesi Asia dan ini terjadi di London entry-nya. Di CI ini. Nah, ya udah, gue biarin sesi London itu clear karena di sini nggak dapat. Kita masuk lagi di kuartal 3 atau di New York Session. Nah, di New York ini gue nandain dulu ya struktur terakhirnya apa, karena di sini pegangan gue cuman struktur karena nggak ada yang lain, karena di sini udah diambil semua dari key level H1, key level M5. Ya udah, gue cuman bisa ngikutin yang namanya struktur. Nah, jadi di sini itu ada apa? Ada bos. Nah, bos. Bos ini valid. Kenapa bos ini valid? Karena ngambil investment. Nah, jadi bos itu nggak cuma-cuma dia nge-break body sebuah struktur ya, atau swing high atau swing low. Jadi bos itu bisa valid juga atau bisa nggak valid. Bukan semena-mena dia break terus bos gitu, nggak gitu. Jadi kalau dulu uh, Advanced Market Structure yang gue pakai itu kan SMC, jadi emang benar sedetail gitu. Nah ini investmentnya sudah diambil di sini. Ya, kenapa? Jadi ketika investment ini diambil, dia melakukan shift sekali lagi kecil di sini. Nah, otomatis ini jadi apa? Jadi low yang strong atau strong low. Ini nggak gue tandain karena ya nyampah aja, kebanyakan gambar di trading itu nggak enak dilihat karena buat konsumsi sendiri juga. Nah, ini menjadi strong low ya, strong low. Oke, habis itu apa? Di sini dia ada break lagi. Break. Nah, apakah break ini dia valid? Ya memang break ini valid. Cuman kekurangannya satu, dia nggak punya yang namanya liquidity. Beda sama ini. Kalau ini dia kan punya liquidity nih di sini. Punya liquidity satu. Nah, otomatis strong low ini terlindungi, nggak ditembus. Jadi dia punya liquidity tumbal. Nah, sedangkan di sini dia nggak punya sama sekali, kosong, botak di sini nggak punya liquidity. Otomatis apa? Low yang sini jadi liquidity, ini jadi liquidity. Nah, jadi liquidity tuh ya. Itu kenapa gue nggak ambil di sini. Dan ilmu yang gue dapat dulu ya di ICT atau di SMC lupa gue, pokoknya ada tuh, ada yang bilang ya, yang namanya order block pertama itu adalah liquidity. Nah, ini adalah order block pertama setelah bos ini. Order block pertama ini adalah liquidity. Nah, sama halnya kayak yang ini, order block pertama ini liquidity. Nah, jadi paham ya. Nah, setelah gue tahu oh ini bakalan jadi liquidity, gue ke M15 buat memastikan apakah ada sesuatu nih di bawah liquidity tersebut. Ternyata ada apa? Support M15, dan di sini langsung gue taruh limitnya, taruh limit. Nah, selain itu di sini juga time-nya nyatu nih. Kalau kita ke M5 karena kita pakainya 90 menit ya cycle ya. 90 menit cycle di sini. Kok nggak keluar ya? Kenapa? Ini 90 menit dari kuartal 3 nih. Nih, dari ini kan kuartal 3 yang daily cycle yang ini.
dari sini ke sini. Nah, ini daily cycle. Nah, yang gue pakai di sini adalah 90 menitnya. Nah, dan dari si daily cycle ini, time-nya nyatu. Meskipun di mikronya dia baru kuartal 1 nih di sini, belum kuartal 2. Gue bodoh amat sama cycle mikro ini, gue nggak peduli. Yang gue peduliin adalah daily cycle sama 90 menit karena itu udah cukup. Ya kalau memang momentumnya pas, di mikronya juga pas, ya itu juga lebih bagus karena di sini gue nggak mau menyanyiakan adanya sebuah liquidity di sini, ya. Ya langsung gue pasang limit di support M15 tadi. Nah di sini nih barulah dia hit di jam berapa, 9.05. Oke, jadi 90 menit cycle ketiganya baru jalan 5 menit dia udah hit. Itu nggak apa-apa, yang penting udah masuk Q3 ya dari 90 menitnya. Nah, di sini gue udah nggak pakai yang namanya XAMD atau segala macam. Gue sekarang lebih fokus ke pergerakan market ini arahnya kemana, di mana ada liquidity dan time apa yang pas di waktu tersebut. Jadi gue nggak pakai XAMD lagi. Misal nih Q2, ya Q2 di sini. Ini misal nih Q2, Q2 oke lah. Di sini time-nya pas, ya Q2. Lihat apakah di sini dia hit sebuah POI yang di M15 tadi, enggak, di time frame yang lebih besar dari M5 dia nggak hit nih, nggak hit. Ya udah berarti apa, time-nya ada tapi price-nya nggak ada, cuman ada time. Nah, nah yang ketiga ini price sama time jadi satu. Nah kalau udah begitu apa ya, tinggal tunggu TP atau SL gitu doang. Nggak selalu TP atau SL gitu. Itu sih yang gue lakuin ketika uh, analisa market tuh. Yang gue cari tuh pertama apa dulu, yang pasti adalah letak liquidity-nya dulu. Jadi market ini mau kemana dulu, arahnya jelasnya kemana, kita cari liquidity dulu baru ke yang lain-lain. Ya itu nanti nentuin yang namanya bias. Nah ketika liquidity-nya ditandain, tinggal kita cari biasnya di mana. Bebas mau dari daily atau apapun, bebas karena di sini gue udah pantau nih dari chart weekly. Ya gue tinggal ngikutin price actionnya aja di sini, karena di sini gue bener nggak dapat sama sekali entry di sini nih, nggak dapat, yang nggak dapat sama sekali. Nah, nggak dapet tuh ya udah di sini dapat gitu. Jadi uh, sabar aja sih kalau kata gue juga sering SL tuh, nggak TP-TP terus gitu. Dan ini targetnya kemana, ya kalau gue bilang targetnya kemana ya minimal ini ke resist dari weekly tersebut di sini. Nah atau di PWH di sini candle hitam nih, meskipun Google botak di sini ya tetap ini sebagai liquidity dari satu candle weekly. Nah ini pergerakan dari mana, imbalance to liquidity, imbalance to liquidity. Nah, udah, jadi mungkin cuman itu yang bisa gue sampaikan buat breakdown trade kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain ya komen aja lah. Gue sempet tadi baca-baca komen udah beberapa bulan yang lalu, ternyata udah 3 bulanan gue baca. Ternyata ada yang komen, bang ajarin alchemist dari nol dong, terus apa gitu lupa gue. Nah kalau mau detail ya kayak gue ajarin private, itu ada mentorshipnya, itu private ngajarnya di Discord. Jadi di YouTube ini cuma membahas trade yang gue ambil itu aja, nggak lebih ya. Untuk outlook segala macam itu ada di mentorship. Nah, oke, thank you buat yang udah nonton.